Baik, Bapak Ibu semua dan teman sekalian, berjumpa kembali pada kita di sini di Focus Solution Indonesia. Tentu malam hari ini kita telah ditemani oleh Bapak Madi Swenden, yaitu the only HR practitioner who is healing expert. Dan malam hari ini kita akan membahas topik mengenai personal branding. Nah, topik ini kita akan tanyakan kepada Pak Made terkait dalam hal ini Pak Made selaku seorang expert di bidang hipnoterapi, bagaimana hipnoterapi dapat membantu seseorang untuk meningkatkan personal brandingnya. Nah, sebelum itu kita akan tanyakan kepada Pak Made terkait dengan personal branding. Apa sih sebetulnya Pak Made personal branding? Oke, terima kasih Adam. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Apa kabarnya? Dan saya harap, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Gini Anda, personal branding itu kan terdiri dari dua kata ya, personal dan branding. Personal itu artinya adalah diri Anda sendiri, sedangkan brand atau branding itu adalah merek kan. Ya. Jadi bagaimana kita membuat satu merek tentang diri kita sendiri. Ya contoh ringannya beginilah. Kalau misalnya nih sepeda motor, yang paling pertama ingat di pikiranmu apa? Honda itu kan merek kan. Ya. Padahal banyak sepeda motor yang lain. Kenapa harus Honda? Karena pada saat disebutkan pertama itu brandingnya cukup kuat ya Honda. Karena Honda ini membuat terobosan yang pertama mengenai sepeda motor, itu sehingga dari generasi ke generasi nama Honda itu sangat melekat di masyarakat. Nah, termasuk juga misalnya nih, kalau ingat saya katakan mesin sabun cuci, yang pertama nyantol di pikiran apa? Rinso. Dan saya dulu di Jakarta punya teman yang sangat benci dengan merek ini karena dikatakan itu melakukan pembohongan publik. Masa sih sabun bisa cuci sendiri gitu. Ngomel terus begitu, tapi setiap dia beli sabun cuci pasti dia membeli merek itu gitu loh. Jadi nggak bisa lepas dia. Padahal benci gitu loh. Tapi cinta gitu ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena memang ada satu sistem, satu program yang sengaja dibuat oleh orang yang ahli dalam bidang branding ini untuk memunculkan nama ini. Itu. Nah, demikian juga dengan kita, yang namanya personal branding itu adalah merek apa sih yang kita jual untuk diri kita sendiri, dalam hal apa? Misalnya dalam hal pergaulan, dalam hal di rumah tangga, dalam hal karir, dalam hal segala sesuatunya lah gitu. Jadi dan itu sangat penting. Kalau personal brand kita itu cacat, ya tentunya juga orang lain mempersepsikan kita itu tidak memiliki satu kepantasan berada di satu posisi atau level tertentu. Oke. Nah, kalau kita seperti yang Bapak Madi sampaikan tadi terkait dengan personal branding, sebetulnya seberapa penting personal branding tersebut melekat pada diri seseorang? Dan itu sangat penting. Tapi juga tergantung dari kamu punya tujuan nggak, gitu loh. Punya ambisi nggak? Punya satu cita-cita nggak? Gitu loh. Kalau seandainya tidak punya visi misi dalam hidup, tidak punya cita-cita, dan tidak memiliki satu hal yang ingin dicapai, personal branding itu ya nggak penting. Tapi kalau kamu punya yang namanya cita-cita, hal yang ingin diraih dan lain sebagainya ya, personal branding ini sangat penting. Dan personal branding ini harus dibangun. Contoh misalnya,
kalau kamu ingin menjadi seseorang yang terkenal karena kemampuanmu melakukan hipnotis, ya kamu harus membangun itu. Belajar dulu sampai benar-benar mahir di bidang hipnosis dan hipnoterapi, sehingga masyarakat luas yang mengenal kamu akan memberikan brand, yaitu oh Arta itu tukang hipnotis, itu personal brand gitu. Dan bagaimana kita bisa mengukur bahwa personal brand kita itu citranya itu positif atau negatif? Sebenarnya mudah. Caranya adalah apa yang akan dikatakan oleh orang lain pada saat kamu tidak ada di tempat itu. Itu adalah personal brand. Itu personal brand. Ya makanya kalau dalam pergaulan kan ada orang-orang tertentu gitu ya. Kalau dia tidak hadir di dalam pertemuan itu nggak asik, pertemuan itu nggak rame, gitu. Jadi si orang ini di hadapan teman-temannya memiliki personal brand yang baik, yaitu membangun suasana, mengakrabkan suasana dan lain sebagainya. Mungkin personal brandnya dia itu adalah merupakan satu komunikator yang baik, gitu. Itu personal brandnya dia, gitu. Nah, personal brand yang baik, yang positif itu ibaratnya berlian yang bersinar. Setiap orang mengagumi. Itu personal brand yang positif. Supaya bisa kita membangun personal brand itu sehingga mencapai satu hal yang sedemikian rupa, itu nggak mudah. Perlu investasi, perlu waktu dan lain sebagainya. Ya perlu proses pembelajaran secara terus-menerus sehingga memiliki sebuah keahlian. Nah, keahlian inilah yang nantinya menjadi personal brand. Atau misalnya memiliki satu citra diri itu persepsi terhadap diri sendiri yang sifatnya itu sangat-sangat abstrak. Contoh misalnya orang itu pemarah, sehingga kalau teman-temannya ngomong, si pemarah datang, nah itu kan personal brandnya itu sudah diisi merek oleh temennya, gitu loh. Ya. Atau misalnya nih memiliki satu citra diri yang jorok misalnya, sehingga teman-temannya ngasih satu merek. Contohnya apa nih? Si kecil misalnya, gitu. Itu personal brand, gitu. Ya, jadi dan itu harus dibangun. Caranya membangun apakah dengan belajar ataupun dengan membuat satu dengan cara mencari mentor. Oh, saya ingin seperti dia, maka tempel terus orang ini, dapatkan semua ilmu pengetahuannya, motivasinya, energinya dan lain sebagainya, sehingga apa yang menempatkan si sosok ini memiliki satu personal brand yang baik di bidangnya atau di masyarakat, itu nantinya juga melekat pada diri kita. Atau misalnya dengan mencari seorang model, dengan memodeling. Yang kita modeling itu mungkin cara bicaranya, gaya bicaranya, termasuk juga gerak-geriknya, kesenangannya dan sebagainya. Nah, itu caranya adalah dengan cara memodel itu. Nah, sekalipun misalnya Anda itu dengan metode memodel untuk membangun yang namanya personal brand itu, nantinya personal brand yang kita bangun ini menjadi sesuatu personal brand yang baik atau tidak baik. Itu karena apa? Bisa aja misalnya kita memodel seseorang gitu ya, tapi kita itu nggak pas menjadi sosok itu, gitu loh.
match nggak match, sehingga menjadi brand yang cacat gitu. Jadi brandnya yang cacat, sehingga yang mestinya yang kita bangun itu adalah brand yang original, brand yang bisa melekat sedemikian rupa di mata orang lain, dan ya suatu saat kalau ada jarang tampil, jarang hadir di kelompok atau grup itu, ya Anda itu dirindukan oleh mereka gitu. Sehingga dengan demikian, karena apa? Karena Anda memiliki satu personal brand yang bagus. Personal brand bisa dibangun dengan cara instan. Instan itu bisa. Contohnya apa? Contohnya masih ingat ada satu polisi yang nyanyi lagu India itu? Iya, Norman Kamarudin. Ya, Norman Kamarudin itu kan. Itu kan begitu dia di-upload videonya dia, itu kan menjadi sangat terkenal kan? Iya, betul. Dia sangat terkenal, personal brandnya itu langsung melonjak begitu. Tapi dia mempertahankan itu tidak bisa. Mungkin tidak ada setahun kali ya, itu udah jatuh. Atau yang lip sync, yang keong racun, langsung melejat naik kan, langsung melejat naik. Tapi dia mempertahankan tak bisa, akhirnya juga tenggelam. Ya beda dengan Justin Bieber, dia memang mau dibangun personal brandnya itu cepat gitu ya, instan gitu ya. Tapi dia punya cara untuk mempertahankannya, sehingga sampai sekarang dia itu masih eksis. Kalau di Indonesia kira-kira penyanyi siapa nih yang seperti itu? Cepat melonjak, terus gitu ya, dan dia bisa mempertahankan. Ayu Ting Ting. Ya, seperti itu. Nah, jadi bisa dengan cara apa saja kita membangun yang namanya personal brand itu. Gitu, sehingga kalau sudah memiliki personal brand tertentu ya, sehingga kita memiliki daya jual yang baik. Kenapa? Karena kita itu sudah diakui gitu. Jadi ya katakanlah misalnya, dulu saya pada saat saya pertama membangun personal brand sebagai ahli hipnosis dan hipnoterapi itu juga nggak mudah gitu. Jadi ada yang menertawakan, ada yang mengejek, ada yang mendukung dan lain sebagainya. Nah pada akhirnya tetap saya belajar sampai pada tingkat tertentu ya. Begitu orang mengatakan nama saya Pak Made Sweten, oh yang ahli hipnosis, sudah seperti itu, berarti saya sudah berhasil membangun personal brand saya di bidang kemampuan atau keterampilan hipnosis dan hipnoterapi. Berarti ketika kita mampu itu pada saat disebutkan sama kita, orang itu langsung terpikirkan sebuah ataupun image ya. Nah, kayak tadi itu sepeda motor langsung mana gitu, sabun cuci langsung Rinso gitu ya, air minum wah langsung begitu tuh. Gitu ya. Jadi suatu saat misalnya orang lain menyebut apa misalnya gitu loh. Nah itulah yang disebut dengan personal brand kita gitu. Tapi kalau misalnya kita disebutnya itu oh itu orangnya cengeng gitu, mungkin itu yang disebut dengan citra diri gitu. Dan citra diri ini juga sangat menentukan bagaimana kita membangun personal brand gitu. Nah kalau kita sudah membangun satu personal brand yang bagus untuk satu bidang, maka kita akan lebih mudah untuk berkarir, lebih mudah untuk melamar pekerjaan ya, termasuk juga lebih mudah kita dalam pergaulan gitu. Jadi dan pada saat membangun yang namanya personal brand itu ya, kita harus hati-hati ya, karena bisa aja misalnya orang itu membuat kita kuat dan sebagainya ya. Kayak baru tadi siang itu ada teman saya yang WA ke saya
Pak Made apakah punya nomor lain? Nomor WA maksudnya selain yang ini gitu ya. Saya berpikir emang saya punya nomor WA itu banyak karena saya pedagang gitu loh. Jadi nomor yang mana Pak? Saya tanya. Oh ini bukan nomor saya. Apa yang dikatakan? Disebutlah nama di sana. Pak, saya Made Sweden. Bapak masih ingat dengan saya nggak? Gitu loh. Itu bisa aja orang itu mencatat seperti itu gitu loh. Makanya hati-hati dalam hal kita membangun personal brand itu ya. Mungkin orang bisa tahu nama saya dari Facebook misalnya, dari Instagram misalnya, atau dari sosial media yang lainnya lah. Itu bisa jadi gitu loh. Itu dan jadi kalau kita sudah memiliki satu personal brand yang baik gitu ya tentunya juga kita dimudahkan hal-hal yang ingin kita capai. Gitu. Dan personal brand itu tidak harus satu, Bisa dua. bisa dua. Contohnya misalnya nih, Made Sweden misalnya, oh ahli hipnosis, oke. Made Sweden, oh yang bisa healing, bisa. Made Sweden, oh yang senior di bidang praktisi human resources, bisa juga. Made Sweden, oh dia adalah seorang penulis, itu bisa seperti itu gitu loh. Nah di antara brand-brand ini ya mana yang benar-benar kita bisa fokuskan gitu. Satu misalnya fokusnya ini, ya ini cabang-cabangnya bisa juga ya. Dan upayakan kalau kita membangun personal brand itu satu dengan yang lainnya itu kita upayakan itu saling mendukung. Nah, kepada untuk tips-tips nih bagi Bapak Ibu dan teman-teman di sini dalam hal membangun personal brandingnya gitu, apa yang bisa disampaikan Bapak? Satu, ingat Anda harus punya tujuan dulu. What do you really want in your life? Anda ingin dikenal seperti apa? Itu contoh ekstrimnya gini. Katakanlah misalnya kamu sekarang menghayal, berimajinasi, ya, terus ada peti mayat gitu ya, udah dengan ada kainnya, terus ada bunga-bunganya dan lain sebagainya. Di dalam peti mayat itu ada sesosok mayat, yang dibuka hanya mukanya aja, yang lainnya itu sudah dibungkus dengan kain kafan atau apalah. Atau petinya itu setengah tertutup. Dan ternyata sesosok mayat yang ada di dalam peti itu adalah kamu. Ya, kamu loh di dalam peti itu. Tentunya banyak teman-temanmu yang hadir kan. Banyak teman-temanmu yang hadir di sana. Mulai dari yang just friend hadir di sana, yang friend hadir di sana, good friend hadir di sana, your soulmate hadir di sana, your twin flame juga hadir di sana. Kira-kira nih kalau salah satu di antara mereka ngobrol gitu ya tentang kamu ya yang ada di peti mayat itu, kira-kira apa yang akan dikatakan oleh yang bersangkutan? Yang dibicarakan Ya tentang kamu tuh. Kira-kira apa tuh yang akan dikatakan? mungkin artinya dalam pengalaman yang diri dari seseorang itu terkait dengan kita pada saat saya hidup. Kira-kira apa yang akan mereka katakan? Mungkin mereka katakan tentang hal-hal yang baik dari diri kita. Itu kan harapan kan? Ya. Itu harapan kita. The real atau the actual apa yang mereka katakan kira-kira apa? Itu adalah salah satu cara untuk menguji personal brand kita. Gitu. Kalau misalnya kamu mengatakan, oh Arta itu orangnya kreatif,
sekarang, how do you know bahwa kamu itu, orang-orang di sekitarmu itu mengatakan bahwa kamu itu kreatif? Itu bukti konkretnya itu apa? Itu. Nah kalau misalnya dikatakan kayak saya misalnya, jelas yang jelas yang akan mereka katakan itu adalah oh Pak Mati selama hidupnya itu adalah ahli hipnosis. Dari mana saya tahu? Saya bisa tunjukkan. Gitu. Oh Pak Mati itu adalah seorang penulis. Dari mana saya tahu? Ada beberapa buku yang terbit. Gitu. Jadi caranya membangun yang namanya personal brand itu seperti itu. Gitu. Jadi tempatkan dulu diri kita itu ingin dibicarakan seperti apa oleh orang-orang lain. Gitu. Nah, kalau kita sudah punya goalnya ini, ya katakan juga kenapa hal ini begitu penting bagi saya. Oh, karena penting ini adalah sebagai legasi saya misalnya, sebagai warisan saya yang setelah mati pun nama saya masih hidup di antara mereka misalnya gitu ya. Nah supaya bisa seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Itu proses membangunnya seperti itu. Nah dari segi hipnoterapi nih terkait dengan meningkatkan hubungan personal branding dari Pak Mani sendiri, apa yang bisa untuk diberikan kepada teman-teman di sini? Yang namanya hipnoterapi itu kan ada beberapa tingkatan ya. Ada yang light trance, medium trance, deep trance gitu ya. Katakanlah misalnya saya gunakan satu metode yang namanya light trance gitu ya. Jadi trance-nya yang tipis-tipis saja. Nah, caranya kayak tadi itu. Bayangkan dirimu itu sudah begini, kira-kira apa yang akan dikatakan oleh orang lain tentang dirimu. Gitu. Berarti itu kemauan dari dalam diri sendiri gitu ya? Ya, gitu. Termasuk di dalamnya untuk membangun citra diri yang seperti tadi saya katakan itu ya. Salah satunya adalah dengan cara belajar, dengan cara berlatih, dengan cara mencari mentor, dengan cara mencari model dan lain sebagainya. Atau misalnya tipis saja lah. Oh nanti saya ingin dilihat oleh orang-orang lain dan saya dibicarakan oleh orang-orang lain bahwa saya adalah seorang eksekutif di bidang sumber daya manusia yang profesional misalnya. Nah, dari mana Anda bisa tahu bahwa Anda sudah menjadi seorang eksekutif di bidang human resources yang profesional? Ada beberapa hal yang sudah Anda lakukan. Gitu. Ya, jadi terus yang lainnya lagi adalah dengan selalu mengevaluasi diri. Itu yang namanya self assessment itu harus dilakukan secara terus-menerus. Oke, Pak Made, terima kasih atas informasi dan juga pembahasan terkait dengan personal branding yang bisa diberikan pada malam hari ini. Semoga teman-teman yang ada di rumah, Bapak Ibu sekalian, dapat mengambil nilai dan hikmah dari pembicaraan kita dan juga dapat mampu meningkatkan personal branding dari diri kita sendiri. Seperti yang tadi Bapak Made sampaikan, apa sih yang orang-orang ingin ataupun kita ingin citrakan diri kita seperti apa. Dan tidak lupa saya juga sampaikan untuk terus ikuti kita di Fokus Solution Indonesia dan juga dapat untuk melihat setiap histori ataupun perjalanan dari kita di Facebook dan juga Instagram di Fokus Solution Indonesia. Ataupun Bapak Ibu ingin menanyakan lebih lanjut terkait dengan hipnoterapi, bisa ditelepon kita di 081 327 147 747. Dan akhir kata mungkin Bapak ada yang bisa disampaikan sebagai penutup. Yang ingin saya tekankan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah ya jangan berhenti dan jangan menyerah dalam hal membangun yang namanya personal brand. Karena personal brand ini tentunya yang akan menentukan
ya di dalam pergaulan ataupun di dalam anak negara. Oke. Baik, itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian terkait dengan pembahasan kita malam hari ini terkait dengan personal branding, dan kita akhiri dengan terima kasih dan selamat malam. Malam.